bahwa peraturan UKT baru ini hanya Pak berlaku Nadiem, kepada Pak Nadiem. mahasiswa baru. Yang sekarang terkait dengan kenaikan UKT mahasiswa, ya Allah ya Rabbi Bapak, sebenarnya Indonesia ini masih dijajah atau sudah merdeka Pak? Pajak dinaikkan, pekerjaan sempit, masyarakat dibikin bodoh. Ini kan tentang UKT kenaikan biaya kuliah. Ya Allah ya Rabbi Bapak, sekarang berarti masyarakat kita yang miskin nggak usah sekolah, ya nggak usah kuliah maksud saya, biar sampai SMA aja. Terus sebenarnya Bapak pikir masyarakat miskin ini masyarakat bodoh? Apa sih artinya Indonesia emas? Kalau mengkelompokkan, oh yang ini boleh kuliah, yang itu nggak boleh kuliah. Nah kalau Bapak katakan UKT sampai 100 juta begitu Pak, otomatis masyarakat miskin itu mereka sudah tidak pernah bisa melanjutkan pendidikan. Nah nanti Pak, ya setelah nanti Oktober, mudah-mudahan Bapak jangan pernah lagi dikaitkan atau diletakkan pada jabatan Menteri Pendidikan. Bapak mungkin boleh di menteri lain yang menghasilkan uang, mindset Bapak untuk rugi, tapi untuk di dunia pendidikan, jelas gara-gara Bapak, berapa tahun sudah Bapak menjabat, pendidikan Indonesia ini hancur. Kalau dia kismin, gak punya duit, jangan sekolah. Karena kan kuliah itu pilihan, yang bisa-bisa aja, yang ada duit-duitnya aja dong. Gak nyambung, Beb. Perwakilan dari Kemdikbud ini bilang kalau UKT mahal itu supaya kampusnya itu memenuhi standar mutu. Supaya memenuhi standar mutu, dibebankan ke mahasiswa. Jadi yang mau kuliah yang punya duit aja, sisanya biarin aja. Ini berarti gak merangkul dong. Berarti kalau dia kismin, gak punya duit, jangan sekolah. Karena kan kuliah itu pilihan, yang bisa-bisa aja, yang ada duit-duitnya aja dong. Gak nyambung, Beb. Lah kuliah itu memang gak masuk wajib belajar, tapi seharusnya program Kemdikbud selanjutnya adalah mewajibkan kuliah supaya warga negara Konoha ini banyakkan yang lulusan S1 supaya gajinya bisa naik, taraf hidupnya naik, penghasilannya naik di keluarga. Di Indonesia Raya ini banyak loh yang satu keluarga gak ada yang sarjana. Justru bagus untuk bisa sarjana. Ini malah dibikin bahwa pendidikan menengah atas atau kuliah itu gak wajib, Beb, pilihan. Kan jadi pertanyaan, Beb. Berarti yang mampu-mampu aja, udah tahu masyarakat Konoha banyak yang susah, Beb, daripada yang kaya. Lucu banget negeri ini. Kementerian Disdiktil mengatakan bahwa iuran UKT itu naik hanya untuk mahasiswa baru, bukan untuk mahasiswa lama. Karena mahasiswa lama pakai tarif lama, seperti angkot tarif lama. Dan kebiasaan di Wakanda ini tidak ada sosialisasi. Harga naik tiba-tiba tengah malam, seperti tarif jalan tol, pengumuman presiden tengah malam pas orang lagi ngorok-ngorok, ngiler-ngiler, cus naik. Diskriminasi sekali ya. Tidak ada sosialisasi. Jebakan Batman untuk mahasiswa baru. Terus kalau harga ini naik, UKT ini, memang jasanya naik nggak? Guru-gurunya memang import dari Amerika, dari Eropa, bisa bahasa Inggris, native speaker. Atau guru-gurunya, dosen-dosennya itu lebih pintar, lebih jago. Terus WC-nya gimana? WC-WC toilet itu di kampus-kampus jongkok? Atau WC nungging? Komputernya masih jual mahal atau gimana? Apa ganti AC? Apakah ada karpet merah? Apakah juga disediakan makan siang gratis? Apa nilai plusnya? Kami pengen tahu. Kami juga mau bayar Disdiktil ini 500% jika ada ekstra. Di mana-mana itu, mau naik pesawat, naik kereta api, kita bayar lebih karena ada ekstra jasa. Ini jasanya semakin menurun, tapi harganya naik. Sangat diskriminasi sekali ya. Coba kasih tahu kenapa harus naik. Karena dolar. Ya lagian guru-guru ini kan dibayar pakai rupiah, bukan dolar. Mereka tinggal di Tangerang, di Bekasi, naik angkot, naik kereta, naik komuter, ya KRL, naik Gojek. Untuk apa naikin? Apakah ini fee-nya untuk Kementerian Disdiktil nanti? Untuk jalan-jalan foya-foya nanti bisa pakai private jet? Atau bisa bikin nanti usaha baru? Kayaknya curiga sekali ya di sini ya. Naikin harga tapi jasa semakin menurun. Dan semuanya diam. Oke gas, oke gas. Kasih ke plus-plusnya. Kalau kita juga ke panti pijat ada pijat plus. Ini pijat minus. Harga tinggi udah minus. Mendingan kita ke pijat plus saja. Cus. Surat terbuka untuk Bapak Jokowi. Dokter Tifa. Menterinya Bapak, tepatnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Saya sudah membuat surat
terbuka juga untuk beliau mengenai atau terkait masalah mata pelajaran agama jangan sampai dihapus dan dihilangkan dari kurikulum bahaya tuh. pendidikan Indonesia. Oke, karena ini adanya katanya hoax, tapi adanya hoax pasti sudah ada sumber-sumber berita dari awalnya. Jangan sampai agama ini dihapuskan seperti pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, sejarah juga dihilangkan dari mata pelajaran kurikulum di Indonesia. Anak-anak mau belajar apa, Pak, kalau tidak tahu tentang hal tersebut? Pentingnya budi pekerti, pentingnya sejarah, dan masih banyak lagi hal yang menyangkut mengenai etika dan moral untuk anak-anak kita. Pendidikan karakter itu berawal dari pendidikan agama, Pak. Oke, Pak, saya mohon ingatkan kembali menterinya Bapak itu yang namanya Nadiem Makarim. Oke, dan yang kedua sekarang, pramuka dihilangkan dari ekstrakurikuler wajib di setiap Betul-betul sekolah. hancur negeri ini. Menurut saya, pramuka itu adalah tempat di mana si anak belajar bersosialisasi, membentuk karakter masing-masing, bagaimana dia berteman, berkolaborasi dalam satu tim, mengenal lingkungan, dan masih banyak lagi hal-hal kemandirian yang dibentuk di pramuka tersebut. Kenapa dihapuskan, Pak? Saya itu bingung. Pak Jokowi mungkin salah menempatkan Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia ini. Baik, dia berpendidikan tinggi di luar negeri, tapi mungkin tidak cocok untuk di Indonesia, Pak. Tolong kebijakan-kebijakan ini ditinjau kembali. Karena banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh karena hal tersebut, merasa keberatan, dan mereka menginginkan pelajaran-pelajaran yang saya sebutkan tadi masih ada dalam kurikulum untuk mendidik anak-anaknya. Anak-anak kita itu dititipkan di sekolah untuk membentuk karakter yang baik, Pak. Untuk mengenal sejarah dengan baik, budi pekerti yang baik, pendidikan moral yang baik, agama terutama yang baik pula. Nah, kalau semua ini tidak ada di sekolah, terus gimana, Pak, mendapatkan hal tersebut? Apakah orang tua harus mengambil atau membawa guru ngaji ke rumah? Apakah ada uangnya untuk mereka? Sebagian masyarakat itu nggak mampu, Pak. Apalagi untuk merekrut guru untuk mengajar secara bimbel gitu. Nggak mungkin lah satu persatu orang itu bisa meng-hire guru datang ke rumah gitu. Untuk khusus mengajari agama. Agama di Indonesia itu kan 6, Pak. Bukan cuma agama Islam aja. Mereka juga membutuhkan pelajaran-pelajaran agama secara rinci dari kurikulum yang ada di sekolahnya gitu loh. Jadi tolong ditinjau kembali, Pak Jokowi. Saya minta tolong banget gitu ya. Saya pemerhati anak, Pak. Saya psikolog plus pemerhati anak dan sosial. Saya tidak mau sampai hal ini menjadi isu yang negatif, dan ini tidak bagus untuk dampaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia di sini. Tolong, Pak, sekali lagi saya minta, tegur dan rubahlah kebijakan-kebijakan itu menjadi sesuatu yang normal, sesuai dengan adat, budaya, dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dari sejak zaman dahulu. Oke, Pak? Tolong ditinjau kembali, terutama agama. Salam. Yap, saya kira itulah komentar-komentar pedas dari emak-emak maupun Om Bule terkait dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, bukannya menguntungkan rakyat tetapi malah menyengsarakan rakyat. Saya kira apa yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu menteri ataupun presiden kita yang tercinta yaitu Pak Jokowi, pembantu dengan majikan sangat kompak, yaitu kompak bagaimana agar bisa menyengsarakan rakyat. Dan mungkin tujuannya memang bagaimana agar rakyat betul-betul tidak berdaya dibuat oleh mereka, agar lebih mudah lagi untuk diperbudak. Saya kira ini sangat bahaya. Negeri kita memang betul-betul sudah terancam hancur, dan rakyat merasa terjajah dengan apa yang menjadi kepemimpinan Pak Jokowi ini. Baiklah, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.